Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, saya Tarsono, guru SMK Negeri 1 Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada video pembelajaran UKIN akan membahas tentang pembiakan tanaman secara generatif. Mohon koreksinya untuk perbaikan dalam video pembelajaran kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35,6. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali pada pembelajaran pembiakan tanaman. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk hadir dan untuk mendapatkan ilmu pembiakan tanaman secara generatif, ya. Baik, ya, sudah siap belajar, Pak? Siap, Pak. Oke, ya, sebelum belajar dimulai, mari sama-sama berdoa. Yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Mansur. Bapak persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, ya, yang mana akan dilanjut dengan menyanyikan lagu jurusan, ya, supaya dalam hati kita tetap cinta tanah air dan tetap penuh semangat dengan jurusan kita, ya. Mohon kepada semua anak-anak untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Agribisnis tanaman perkebunan. Baik, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, Bapak absen dulu, cek kehadiran kalian. Aan Saputra. Baik, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, Bapak absen dulu, cek kehadiran kalian. Aan Saputra. Pak Elisa. Jirin. Baik, ya, alhamdulillah hari ini kita hadir 100%, ya. Terima kasih kalian sudah menunjukkan kedisiplinan kalian untuk belajar, ya. Baik, terima kasih. Baik, mohon perhatian, ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pembiakan tanaman, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembiakan tanaman generatif. Namun, sebelum membahas pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Pak,
Kegiatan pembelajaran minggu lalu yaitu kegiatan tanaman vegetatif, termasuk cangkok dan stek. Oke, baik, terima kasih ya. Beri tepuk tangan ya. Terima kasih Junaidi ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari pembiakan tanaman secara vegetatif ya, yang mana kegiatan pada minggu lalu kita sudah melaksanakan pembiakan secara vegetatif, yaitu kegiatan mencangkok dan stek ya. Terima kasih Junaidi. Baik ya. Baik, mohon perhatian ya. Sebelum masuk ke pembelajaran ini, perlu saya sampaikan tentang sedikit motivasi yang mana di sini disampaikan ya, belajar adalah investasi berharga untuk masa depan ya, yang mana belajar pastinya kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu adalah salah satu investasi yang sangat berharga dan terbesar yang harus kita miliki. Ya, karena ilmu akan mengantarkan kita menuju ke kebenaran dan menuju ke suksesan. Oleh karena itu, dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, bisa untuk meraih masa depan. Oke, harapan Bapak kita semua ya, terutama untuk kalian seorang peserta didik harus penuh semangat di dalam mencari ilmu. Ya, kemudian ya, di tengah-tengah situasi pandemi, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yang mana protokol kesehatan ini sangat penting untuk kita ya, yang mana dengan memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Oke, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian oke, menghindari kerumunan. Satu lagi apa? Mengurangi mobilitas. Oke, ya, mengurangi mobilitas ya, yang mana dari diri kita harus betul-betul memulai dengan mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah saat ini sudah negara kita sudah mulai membaik ya, semoga ke depan selalu kembali normal. Ya, pada pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas tentang pembiakan tanaman secara generatif. Ya, yang mana kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama menganalisis pembiakan tanaman secara generatif ya. Ini adalah bentuk dari pengetahuan. Kemudian bentuk dari keterampilan, kita nanti melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Bisa dipahami nak ya? Oke. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai nanti dengan pelajari pelajaran hari ini, yang pertama menelaah pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian yang kedua menguraikan kelebihan dan kekurangan tentang pembiakan tanaman generatif ya. Jadi nanti setelah kalian menelaah, kemudian kalian juga bisa menguraikan tentang kelebihan dan kekurangan dari pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Jadi pada pembelajaran hari ini kita nanti praktik di lapangan akan mempraktekkan langsung ataupun melaksanakan langsung dari pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan pembiakan tanaman secara generatif. Ya, bisa dipahami untuk capaian yang harus kita capai nanti dari kompetensi dasar tersebut. Baik ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, pastikan sebelum kita mempelajari pelajaran pada hari ini, kita paham apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya, tujuannya yang pertama apa? Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat Oke, baik ya. Tujuan pembelajaran ya, yang mana kita
pembelajaran hari ini tentunya kita harus paham dengan tujuan apa yang akan kita dapatkan. Ya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah pembiakan tanaman secara generatif. Ya, artinya nanti kalian akan diskusi kelompok, kemudian nanti kalian mampu menelaah tentang pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian melalui penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat terampil melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Jadi nanti akan Bapak putarkan video pembelajaran tentang pembiakan tanaman secara generatif. Jadi harapannya kalian bisa menayangkan video, kemudian nanti betul-betul dipahami, kemudian kalian akan terampil pada kegiatan melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian berikutnya yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Ya, jadi tujuannya ada 3 poin. Yang pertama tadi, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menelaah pembiakan tanaman secara generatif. Kemudian melalui kegiatan penayangan video, kalian dapat terampil melaksanakan kegiatan pembiakan tanaman generatif. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, kalian dapat melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Oke, baik ya. Kita langsung masuk ke pembahasan ya tentang pembiakan generatif. Ya, apa yang kalian pahami atau pernah mendengar atau kalian pernah belajar di masa SMP? Pembiakan tanaman generatif itu apa? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan melalui proses perkawinan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot yang akan berkembang. Terima kasih Tri Lydia, mantap ya. Kasih tepuk tangan untuk Tri Lydia ya. Ya, betul sekali yang telah disampaikan oleh Tri Lydia tentang pembiakan generatif ya. Pembiakan generatif adalah pembiakan yang melalui proses kawin atau seksual ya. Yaitu tadi disampaikan oleh Tri Lydia tentang perkembangan makhluk hidup ya, yang mana melalui proses perkawinan ya. Contoh pada tanaman yaitu penyerbukan, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Terima kasih Tri Lydia ya. Kemudian berikutnya langsung Pak Tar akan membagi kelompok ya, yang mana kelompok akan Bapak bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, baik, kelompok 1 Junaidi ya, Jirin, Ria Safitri, kemudian Sri Wahyuni ya. Kelompok 2 Aspriko Hasibuan, Febrian, kemudian Felisa dan Kartina. Kemudian dilanjut dengan kelompok 3 ada Aan Saputra, ada Mansur, Agustina, Tri Lydia ya. Silakan bisa duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah ditentukan. Baik ya, alhamdulillah sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing yang telah ditentukan. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD, yang mana LKPD ini akan kalian jadikan lembar pengamatan, baik dari pengamatan gambar yang Bapak tayangkan ataupun pengamatan video ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik ya, pada LKPD ya, LKPD ini sudah sangat jelas ada petunjuk dalam pengisian LKPD, kemudian langkah-langkah kegiatannya, kemudian kalian hasil diskusi kalian catat pada lembar LKPD. Nanti kalau ada yang kurang
dipahami bisa langsung ditanyakan ke Bapak ya. Baik, mohon perhatian untuk anak-anak semua ya. Pada layar tersebut ya ada gambar apa nak? Pertumbuhan biji. Pertumbuhan biji ya. Kebetulan pada gambar tersebut biji durian ya, yang mana sudah mulai berkecambah akan menjadi tanaman baru. Silakan kalian amati dari gambar tersebut, diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Hasil diskusinya silakan kalian muat ataupun kalian catat pada LKPD ya. Kemudian setelah mengamati gambar tersebut, nanti Bapak akan putarkan video pembelajaran tentang pembiakan tanaman secara generatif ya. Silakan kalian amati dulu. Kalau sudah selesai pada pengamatan gambar, nanti Bapak akan melanjutkan pada pemutaran video pembelajaran. Ya, silakan dikerjakan. Baik anak-anak semua, kita lanjut dengan mengamati tayangan video pembelajaran tentang pembiakan tanaman secara generatif ya. Mari kita sama-sama saksikan ya. Perkembangbiakan tumbuhan memiliki tujuan untuk melestarikan keberadaannya. Seperti yang kita ketahui, pada tumbuhan ada dua cara perkembangbiakan, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja sih ciri-ciri dari perkembangbiakan generatif. Yuk kita simak selengkapnya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan merupakan upaya untuk memperbanyak tanaman secara kaum. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah buah. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan yang memiliki buah, biji, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Pada perkembangbiakan generatif, terbentuknya anak atau individu baru didahului oleh peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Nah, sel kelamin jantan atau spermatozoa akan melebur bersama sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Berikut ini ciri-ciri dari perkembangbiakan secara generatif. Oke, ciri-ciri perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan. Baik ya, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang langsung mempresentasikan hasil dari diskusi ya. Silakan dari kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan? Oke, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dan kelompok tua akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pengamatan gambar dan video pembiakan tanaman secara generatif. Perkenalkan, nama saya Kartina. Saya Felisa. Saya Ferdian, saya Astiko. Baik, Felisa sebagai operator dan saya sendiri sebagai narasumber. Langsung saja, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bersih dari kotoran maksudnya benih bersih dari rumah dan biji-bijian selain benih tersebut. Lalu ukuran benih normal dan seragam maksudnya ukuran dari tanaman tersebut kurang lebih
pertanyaan. Saya. Apa yang dimaksud dengan benih berisi atau bernas? Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Benih berisi atau bernas adalah benih yang berisi atau tidak hampa. Baik, ada pertanyaan yang lain? Baik, jika tidak ada, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya dari kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 ya. Kelompok 1, Pak. Oke, siap, silakan kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan gambar dan video. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Junaidi. Saya Jilid. Saya Ria, saya Sriwandini. Saya sebagai narasumber, kemudian Riasa Fikri sebagai operator. Yang terdapat pada video yaitu contoh pembiakan generatif, yaitu penyerbukan pada bunga yang akan menghasilkan benih. Kemudian penggorongan benih, yaitu benih bermutu secara genetis. Kemudian benih bermutu secara psikologis, dan juga benih bermutu secara fisik. Adapun kelebihan dari pembiakan generatif yaitu memperoleh tanaman baru lebih mudah dan cepat. Kemudian perakaran yang kuat, kemudian tahan penyakit yang berasal dari tanah. Dan kekurangannya yaitu tanaman yang dihasilkan belum tentu baik. Kemudian waktu berbuah lebih lama, dan juga kualitas tanaman tidak akan diketahui sebelum berbuah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Benih bermutu secara fisik itu seperti apa? Terima kasih kelompok 3. Dan langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu benih bermutu secara fisik, yaitu benih yang berisi dan ukurannya normal. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan lain, presentasi dari kami cukup. Sekian dan selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, terima kasih ya. Langsung saja yang terakhir presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangbiakan secara generatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Agustina, saya Tridia, Saya Sabtura. Saya Mansur. saya sebagai narasumber dan Tridia sebagai operator. Berdasarkan pengamatan gambar dan video tersebut, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan tumbuh secara optimal pada daerah tropis. Kemudian daerah itu mengalami bulan basah selama 9-11 bulan per tahun dan bulan kering selama 3-5
sampai 4 bulan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya, teknik penyemaian benih yang baik itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban dari pertanyaan tersebut, kita bisa mengenalkan secara massal maupun satu persatu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, presentasi dari kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik ya, presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah selesai. Yang mana hasil dari diskusi kalian semuanya sangat bagus ya. Yang mana semuanya telah menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama dari kelompok 1 tadi telah menyampaikan tentang persyaratan benih ya. Selain di dalam pembiakan tanaman secara generatif, faktor utama adalah persyaratan benih ya. Persyaratan benih tadi telah disampaikan dari kelompok 1 tentang benih bernas ya. Oke, benih bernas, kemudian benih tersebut memiliki ukuran normal ya, secara fisik memiliki ukuran yang kurang lebih rata-rata sama. Kemudian dari kelompok 2 dan kelompok 3 juga telah menyampaikan berdasarkan diskusinya tadi bahwa tentang teknik penyemaian benih, kemudian tentang pengamatan gambar tadi tentang biji durian ya yang sudah mulai berkecambah itu sudah memiliki waktu umur kurang lebih 2 minggu ya. Terima kasih. Kemudian setelah ini kita akan praktek melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif ya. Nanti kita setelah keluar dari sini kita ketemu lagi di ruang RPS, kita sudah menggunakan seragam praktek. Bisa dipahami? Oke, baik, kita sama-sama ganti pakaian dulu, kemudian kita ketemu di ruang praktek. Terima kasih, selamat pagi. Baik ya, alhamdulillah kita sudah berada di ruang praktek siswa ya, yang mana kita semuanya sudah ganti baju praktek dan akan melaksanakan kegiatan praktek pembiakan tanaman secara generatif ya. Adapun kegiatan praktek pada hari ini kita akan menyemai biji ya, ada biji terong ya, kemudian ada biji cabai dan biji bayam. Ya, kegiatan prakteknya kita membiarkan tanaman dari ketiga jenis tanaman tersebut. Bisa dipahami nak ya? Oke, adapun langkah-langkah prakteknya nanti ya. Yang pertama kita menyiapkan ya lahan yang akan dijadikan lokasi penyemaian ya. Kemudian menentukan kita mengolah tanah ya, membuat tempat untuk penyemaian ya berupa bedengan. Kemudian nanti penyemaiannya kita di lokasi pembibitan kita. Bisa dipahami ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita menuju ke lahan? Oke, kalau tidak ada, kita mari sama-sama menuju lahan ya. Silakan. Ya, silakan alatnya langsung dibawa ya, bahan. Perhatian, selamat pagi. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di lahan praktek yang mana kita akan melaksanakan kegiatan praktek membiakan tanaman secara generatif ya. Tadi di dalam RPS kita sudah ada pengarahan yang mana kegiatan praktek tersebut akan menyemai benih cabai, kemudian benih terong dan benih bayam ya, masing-masing dalam satu kelompok adalah satu bedengan ya. Kerjakan sesuai dengan prosedur yang ada ya, yang mana tadi sudah dijelaskan di dalam ruangan. Kalian menyiapkan lahan untuk penyemaian benih tersebut, kemudian pastikan pengolahan secara maksimal,
Kemudian setelah pengolahan secara maksimal, pastikan lingkungannya bersih, kemudian baru melakukan penyemaiannya. Ya, kemudian setelah kegiatan praktek selesai, pastikan alat ya dikumpulkan kembali, kemudian dibersihkan, kemudian ditempatkan di tempat yang telah disediakan di RPS. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan sebelum dimulai? Baik, kalau tidak ada, silahkan bisa langsung memulai praktek. Ya, silahkan. Ini nah karetnya kunci. Kunci itu. Ini. Baik ya, alhamdulillah kegiatan praktek pada hari ini sudah selesai ya, yang mana kita setelah ini kita sama-sama menuju ke ruang kelas lagi ya. Namun pastikan alat-alat yang telah digunakan tadi dibersihkan dan dikembalikan lagi ke RPS. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita ketemu lagi di ruang kelas. Pastikan sudah ganti baju dinas lagi ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama ganti baju dan langsung menuju ke ruang kelas. Ya, baik, alhamdulillah kita sudah berada di ruang kelas lagi, yang mana kita telah sama-sama melakukan kegiatan praktek pembiakan tanaman secara generatif ya. Kemudian tugas kalian sekarang adalah membuat laporan kegiatan praktek, kemudian nanti dari masing-masing kelompok kalian akan menyampaikan hasil laporan kegiatan praktek di lahan tadi. Bisa dipahami ya?
Oke, silakan bisa dikerjakan laporan kalian. Baik ya, waktu untuk mengerjakan laporan telah selesai ya. Silakan kelompok yang sudah bersedia menyampaikan hasil dari laporan kegiatan praktek. Silakan. Oke, kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan menyampaikan laporan praktek. Menyiapkan alat pelindung diri, kemudian alat dan bahan, kemudian menentukan lokasi penyemayan, menyiapkan lokasi penyemayan, mengolah tanah penyemayan, kemudian menyemai, setelah menyemai menyiram, kemudian memasang paranet untuk melindungi dari hewan. Sekian laporan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Baik ya, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah menyampaikan laporan kegiatan praktek pada hari ini ya. Kemudian ya perlu saya sampaikan dari hasil penilaian ya, mulai dari hasil diskusi kelompok tadi ya, kemudian hasil kegiatan praktek kalian ya, perlu Bapak sampaikan nilainya. Yang pertama, kelompok 1 mendapatkan nilai rata-rata 88,5 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 mendapatkan nilai rata-rata 85,5. Oke, untuk kelompok 3 mendapatkan nilai rata-rata 85 ya. Ya, baik, terima kasih untuk kalian semuanya ya, tetap semangat dan terus belajar ya. Kemudian sebelum kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini ya, ada yang berani untuk menyimpulkan kegiatan praktek kita pada hari ini? Saya Pak. Silakan. Kesimpulan kegiatan pembiakan tanaman secara generatif pada hari ini yaitu yang pertama, menelaah pembiakan tanaman secara generatif. Yang kedua, menguraikan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan praktek. Baik ya, terima kasih. Betul sekali bahwa kegiatan kita pada hari ini yang pertama kita dapat menelaah tentang pembiakan tanaman secara generatif, yang mana kita sudah memahami tentang kegiatan pembiakan secara generatif ya. Pembiakan secara generatif yang pertama sangat mudah dilakukan ya, kemudian memiliki perakaran yang kuat ya, terutama pada tanaman yang sifatnya tahunan ya. Kemudian yang ketiga, tanaman tersebut mudah dilakukan ya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini ya, intinya kita dapat melaksanakan kegiatan pembiakan tanaman secara generatif dengan baik dan benar ya. Terima kasih untuk kalian semua ya. Kemudian sebelum diakhiri, kembali lagi Bapak mengingatkan tentang patuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya, pembelajaran hari ini cukup ya. Kemudian sebelum pulang kita sama-sama berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Mansur saya persilakan. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas ya, Mansur telah memimpin doa ya. Kembali lagi, tolong perjalanan pulang hati-hati ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu depan, yang mana minggu depan kita akan membahas tentang pemeliharaan